Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari dimanapun Anda berada. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Iseng-iseng Al-Fakir bikin video ini pada pagi hari ini semata-mata hanya untuk sharing-sharing, hanya untuk mengeluarkan unek-unek yang ada di hati Al-Fakir melihat keadaan dan situasi di masyarakat kita pada dewasa ini. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah tentang terbagi tiganya golongan manusia dalam memahami hal-hal yang bersifat mistik, klinik, ataupun gaib. Saya ulangi, terbagi tiganya golongan manusia dalam memahami apa itu mistik, klinik, dan gaib. Pertama, golongan orang yang tipenya itu suka yang rasional, yang logik aja, yang realita, yang masuk akal. Bagi golongan orang yang pertama ini, dalam kamus kehidupan mereka tidak ada tuh yang namanya klinik, yang namanya gaib ataupun mistik. Yang nyata-nyata aja lah kata mereka, kurang lebih seperti itu. Dan ini banyak kita jumpai yang seperti ini. Bahkan mungkin di antara kita, Anda yang menonton ini nanti, ada di antara kita yang termaksud golongan orang yang pertama tadi. Segala sesuatunya hanya ia terima apabila rasional, masuk akal, logik. Akan tetapi pemahaman golongan orang yang pertama ini masih belum kuat, masih kurang bagus. Karena di saat yang bersamaan ketika dia tidak menggubris, apalagi tidak meyakini hal-hal klinik, hal-hal mistis, hal-hal gaib, itu nanti akan bertabrakan dengan syariat itu sendiri, di mana Rabb kita Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang maha gaib. Jadi sebagaimana yang kita ketahui, Tuhan kita, Rabb kita Allah Subhanahu wa ta'ala saja gaib, bahkan ia maha gaib. Bagaimana kita mengesampingkan, mentiadakan hal-hal mistik, hal-hal gaib, padahal Tuhan kita itu sendiri pun berpangkat yang maha gaib. Salah satu asma daripada asma-asma Allah, ya Rahmanu ya Rahim, ya Maliku ya Qudus, ya Salamu ya Mu'min, ya Muhaimin ya Aziz, ya Jabbar Mutakabbir, ya Khaliqu ya Bari, ya Musawwir ya Ghaffar, ya Qaharu ya Wahhab, dan seterusnya. 99 di antara asma al-husna adalah ya gaib, yang maha gaib.
Saya berhusnudon, saya berbaik sangka, saya yakin golongan orang-orang yang pertama ini sebenarnya mereka berhati-hati daripada kasar ngomongnya nanti di kemudian hari ditipu dukun, dibodoh-bodohi paranormal, maka mereka mentiadakan, mengesampingkan hal-hal itu semua. Niatnya baik, akan tetapi tetap kalau boleh saya berpesan, jangan juga Anda tutup pintu rapat-rapat tentang pemahaman Anda bahwa tidak adanya sama sekali hal-hal yang bersifat klinik, mistik, dan goib. Walaupun memang banyak yang ngaku-ngaku mengerti mistik, mengerti goib, mengerti klinik, padahal kosong nol belakang. Tapi bukan berarti goib, klinik, mistik itu sendiri jadi tidak ada sama sekali. Di kalangan para dukun banyak kita dengar berita ada dukun cabul, dukun menipu dan sebagainya. Kita akui itulah oknum, dan bukan saya membenarkan, menganjurkan perdukunan, bukan. Akan tetapi serahkan segala sesuatunya kepada yang memang ahlinya. Tinggal kita waspada, hati-hati, jangan sampai salah masuk pintu. Kan ini saja sebenarnya problem kita. Biasanya orang yang tidak mempercayai, menutup pintu rapat-rapat sama sekali dalam kamus hidupnya tentang klinik, mistik, dan goib adalah orang yang belum pernah dalam hidupnya itu bersinggungan, bersentuhan, mengenal satu masalah, yang masalah itu termaksud masalah yang goib-goib. Mudah-mudahan jangan sampai. Tapi bukan berarti kepada sesuatu yang kita belum pernah mengalaminya, kita tidak punya wawasan tentangnya. Yang kedua, golongan orang dalam memahami klinik, mistik, goib adalah orang yang justru kecenderungannya terlalu dalam, terlalu besar kepada hal-hal goib itu sendiri. Dan banyak saya jumpai orang-orang seperti ini. Orang yang hidupnya justru selalu ia kait-kaitkan kepada hal-hal yang goib, padahal belum tentu itu urusan goib. Contoh kecil umpama ketika orang seperti ini tidur di suatu malam jam 1, jam 2, ada sesuatu bunyi, padahal mungkin tikus, padahal mungkin kucing lewat, dia kait-kaitkan kira-kira ada goib lewat, ada jin setan dari mana nih. Ini pun berlebihan adanya. Jadi pada satu sisi golongan orang yang pertama tadi adalah orang-orang yang sama sekali tidak percaya, tidak punya kecenderungan kepada hal-hal klinik, mistik, dan goib. Di sisi lain justru ada juga golongan orang yang kecenderungannya berlebihan, referensi patokan hidupnya berlebihan tentang hal-hal gaib yang padahal bisa saja ngawur jatuh. Dan ini banyak, ini fakta bahwa adanya golongan orang-orang yang kedua seperti yang saya sampaikan tadi. Bahkan kalau saya boleh cerita pengalaman asli saya punya teman seperguruan. Saya punya teman, kita berguru pada satu orang tua yang sama ketika itu. Akan tetapi teman saya ini tergolong golongan orang yang nomor 2, yang kecenderungannya kepada hal gaib terlalu kental, overdosis, berlebihan. Kenapa saya katakan begitu? Karena pernah satu ketika teman saya ini mengendarai motor. Singkat cerita motornya mogok di tengah jalan. Ketika motornya mogok, apa yang terjadi? Dia telepon gurunya, yang juga guru saya ketika itu. Dia telepon orang tua kita. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Kenapa Wel? Ini Mbah motor saya mati katanya. Lah terus kira-kira kenapa ya Pak? Apa ada yang ngikut, ada yang neblok atau gimana Pak?
Astaghfirullahaladzim, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Overdosis kecenderungannya berlebihan terhadap hal-hal yang goib itu sendiri. Ya si abah guru kita ya ketawa. Kamu bagaimana sih? Kalau motor mogok mau ya dicek dulu. Siapa tahu bensinnya habis, businya mati. Siapa tahu udah lama belum ganti oli dan sebagainya. Kok dikait-kaitkan, terlalu cepat mengkaitkan kepada hal-hal yang sebenarnya masih masuk akal. Masih punya solusi terhadap hal-hal dohir, kok dilarikan ke batin. Itu kisah nyata pengalaman saya memiliki teman yang kecenderungannya berlebihan kepada hal-hal goib itu sendiri. Yang ketiga, dan ini yang terakhir, terbagi tiganya golongan manusia dalam memahami, menyikapi hal klinik, mistik, dan goib. Yang ketiga adalah orang yang berada di tengah-tengah di antara yang satu dan golongan orang yang kedua itu tadi. Maksudnya di tengah-tengah bagaimana? Dia memahami, dia meyakini, dia tahu adanya hal klinik, mistik, dan goib. Dan bukan berarti dia lalu mengandalkan itu dalam hidupnya. Juga dia tidak takut terhadap itu. Dan tidak menantang juga kepada itu. Karena apa guna juga kita menantang-nantang kalau nggak ada perkara. Apa bedanya dalam kehidupan nyata bahwa musuh jangan dicari. Tapi ketemu musuh, pantang lari. Dan saya insya Allah termaksud golongan orang yang ketiga. Sekaligus menyarankan kepada teman-teman sekalian Anda yang melihat video ini untuk menyikapi, untuk memilih golongan orang yang nomor 3, di mana keberadaannya di tengah-tengah. Dia yakin, dia percaya, dia tahu ada yang goib, untuk kemudian dia juga tidak meninggalkan logika. Jadi perpaduan antara kesetaraan dohir dan batin, pemahaman keyakinan kepada hal-hal yang mistis dan akal sehat, insya Allah itulah yang sebenarnya, itulah yang pas untuk kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya berkata seperti ini sebenarnya bukan tanpa dalil, bukan tanpa alasan dan landasan. Akan tetapi saya merasa bahwa saya ini orang awam. Tak patut saya bacakan ayat, bacakan hadis untuk menguatkan argumen saya. Kalau Anda penasaran dan mau tahu dalilnya, cari, tanya kepada orang-orang yang benar-benar berilmu dan soleh adanya. Bukankah Anda pernah mendengar, bahkan sering mendengar, atau mungkin belum pernah mendengar sama sekali, bahwa adanya hadis Nabi yang mahfuznya adalah bahwa orang Muslim dalam setiap urusannya selalu berada di tengah-tengah. Insya Allah tengah-tengah itulah yang biasanya terbaik. Jangan berlebihan, jangan kekurangan. Jangan kemajuan, jangan kemunduran. Jangan kita terlalu sok moderat. Teknologi modern boleh kita pakai. Pola pikir yang maju, modern pun boleh. Cuman kemodernan kita yang kita pakai itu jangan juga mengesampingkan adanya goib. Begitu juga ilmu orang-orang tua kita terdahulu boleh dipakai. Ilmu kolotnya ayo yang baik-baik dipakai. Tapi jangan juga kecenderungan kepada hal-hal gaib tadi terlalu besar. Diseimbangkanlah. Kalau kira-kira suatu urusan ini masih bisa kita tangani, masih mampu kita atasi dengan akal sehat, dengan cara-cara yang kelihatan dohir, kenapa harus mengambil langkah-langkah batin? Kenapa harus mengkait-kaitkan kepada yang klinik, yang goib, padahal solusinya masih ketemu dengan akal sehat dan logika kita?
karena itu kepada diri saya pribadi, saya mengajak kepada saudara-saudari, kepada Anda semua, saya hanya sekedar menyampaikan bahwa pilihlah yang di tengah-tengah, pilih yang nomor 3 karena itu yang di tengah-tengah. Jangan kita terlalu sok modern sehingga tidak meyakini adanya itu. Jangan juga kita mempunyai satu kecenderungan yang berlebihan kepada goib, klinik, mistik itu sendiri. Harus seiring, sejalan, seirama, harus beriringan satu sama lain. Kita dikasih akal untuk berpikir secara sehat. Tapi kalau dipikir secara akal memang sudah gak ketemu, kita dikasih batin untuk merasakan bahwa ini memang hal goib yang harus ditangani dengan yang memang bidangnya. Yang penting ketika kita minta tolong kepada seseorang yang kebetulan bidangnya di bidang supranatural, hikmah dan sebagainya, kita jangan sampai salah masuk pintu, itu saja. Loh, saya kan awam, bagaimana saya membedakan bahwa orang pintar yang saya datangi ini orang yang benar berilmu atau bohong-bohongan atau penipu? Ya tentu kita hanya bisa menilainya secara zahir, dan kita lihat pakai akal sehat kita bagaimana akhlaknya, bagaimana sifatnya, bagaimana ilmunya.